Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo membuat heboh dengan muncul di tayangan azan di sebuah stasiun televisi. Tidak mengucapkan apa-apa ya tentang mau maju jadi presiden atau tidak. Kemudian juga ya jauh pendaftaran baru 10 sampai 16 Oktober. Kalau ada orang yang punya perasaan bahwa ini diajukan oleh calon presiden, ya nggak tahu ya posisinya bagaimana membaca, kan sudah ada 3 calon presiden juga gitu. Tapi intinya kalau ini belum ada muatan kampanyenya, tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu manapun. Mau ikut tayangan azan sabun mandi atau apa itu? Tidak menghilangkan makna azan sendiri ya, bisa ya, Pak Ijit. Orang azan di TV itu kan tidak menjadi penanda masjid. PKS mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar, dan saya kira itu pengambilan gambarnya keren benar, saya pikir ya, saya bilang bagus ya. Artinya ya, untuk menunjukkan bagaimana kesolehan Pak Ganjar ya, kemudian menunaikan sholat, itu ada sesuatu bentuk dakwah yang baik, saya bilang begitu ya. Nah, akan halnya ribut masalah politik identitas dan bukan politik identitas, saya pikir udah diselesaikan saja lah ya. Politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat Pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat. Dan hasilnya kan kita tahu apa yang menjadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Jarod Saiful Hidayat, contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan orange, dengan pasukan hijau, itu bukan tidak dilakukan. Kita tunggu hasil dari Bawaslu, tapi saya melihat bahwa mengajak orang sholat itu kan positif dan kita berhusnuzon. Sehingga kalau ini memang bagus, dan menurut saya bagus, saya sebagai umat Islam senang lah kalau kemudian para capres, para cawapres misalkan menunjukkan keislamannya. Kan itu identitas politik, bukan politik identitas. Artinya terbuka peluang buat yang lain juga untuk mengikuti misalkan Pak Ganjar dengan media TV yang bersangkutan di posisi yang mungkin berbeda. Ya, untuk memang itu hiburan kan buat masyarakat bahwa calon presidennya dari manapun, dari siapapun, itu nggak jauh dari umat, nggak jauh dari masjid, nggak jauh dari agama, dan rasanya harusnya membahagiakan itu. Ya bukan, karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo sendiri, saya sendiri belum melihat ya. Saya sendiri belum lihat, sehingga sebelum menanggapi lebih lanjut ya nanti saya lihat dulu. Tetapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi tampak sangat santai menanggapi strategi tersebut. Ya namanya usaha dalam politik, kata Abu. Ia berpendapat dalam dunia usaha, berbagai langkah dilakukan untuk cari-cari simpati merupakan sesuatu yang biasa. Karena itu, Abu tidak mau memberikan tanggapan terlalu jauh atas strategi-strategi seperti itu. Menurut Abu, Bawaslu RI sebenarnya menjadi yang paling berhak memberikan penilaian atas langkah-langkah seperti itu. Jadi tidak perlu partai-partai lain ikut mengomentari. Namanya juga dunia usaha, cari-cari tinggal Bawaslu-nya lah, ujar Abu. Abu tidak memberikan komentar banyak soal banyak warganet yang merasa itu sebagai salah satu wujud politik identitas. Ia berpendapat, upaya-upaya seperti itu lewat tayangan azan menunjukkan semangat dari tim Ganjar. Kalau saya sih wajar-wajar saja, namanya semangat, kata Abu. Bawaslu RI sendiri sudah menyampaikan hasil kajian mereka terhadap azan di televisi yang menampilkan capres dari PDIP tersebut. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagia mengatakan, tayangan azan berisi Ganjar itu bukan kampanye. Alasannya, sampai saat ini Ganjar belum tercatat sebagai peserta pemilu. Bagia berdalih, sesuatu baru dikategorikan kampanye jika meliputi adanya peserta pemilu dan adanya pernyataan meyakinkan publik agar memilihnya. Kan belum daftar, ujar Bagia. Uniknya, ini alasan sama yang disampaikan Bawaslu RI ketika menanggapi kasus bagi-bagi amplop dan uang yang melibatkan politisi PDIP dan Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Amplop turut memakai logo PDI Perjuangan. Peneliti komunikasi politik Institut Salemba School Effendi Ghazali mengatakan bahwa Ganjar sebagai WNI memiliki hak melakukan hal tersebut. Menurutnya, hal ini hanya soal kreativitas. Effendi Ghazali mengusulkan variasi tayangan azan bisa dilakukan dengan memunculkan sejumlah tokoh nasional dan ulama lain.
Senada dengan Effendi Ghazali, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menilai kemunculan Ganjar di tayangan azan maghrib tidak masalah karena bermuatan dakwah, yakni mengajak orang untuk sholat, apalagi yang tampil adalah seorang tokoh yang merupakan bakal calon presiden. Di sisi lain, aktivis NU Gus Falah menjelaskan bahwa praktik politik identitas berwujud penyerangan terhadap tokoh, kandidat, maupun kelompok dengan identitas suku, ras, gender, maupun agama tertentu. Politik identitas yang harus ditolak adalah mengapitalisasi perbedaan ras, etnis, gender, maupun agama untuk tujuan politik tertentu, kata anggota DPR itu. Gus Falah mencontohkan politik identitas pernah untuk menyerang Megawati Soekarno Putri pada pemilu 1999. Kala itu, propaganda bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin, dan propaganda itu menjadikan dalil-dalil agama sebagai pembenaran. Inilah politik identitas, menyerang identitas, dalam hal ini gender orang lain dengan menjadikan agama sebagai pembenaran untuk tujuan politik, ungkapnya. Selain itu, politik identitas juga digunakan pada pemilu gubernur atau Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Kala itu, propaganda yang dimainkan adalah ajakan untuk tidak memilih kandidat yang tidak beragama tertentu. Contoh politik identitas lainnya tampak pada Pilgub Sumatera Utara 2018. Isu yang digunakan adalah warga asli dan pendatang. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan, munculnya sosok Ganjar Pranowo dalam tayangan azan maghrib di stasiun televisi tidak mengandung unsur politik identitas. Untuk itu, kemunculan bakal calon presiden yang didukung Partai Persatuan Indonesia atau Perindo itu dalam tayangan azan tidak perlu menjadi polemik. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menegaskan, video yang dimunculkan di tayangan azan tersebut tidak mengandung unsur politik identitas. Dia juga tidak mempersoalkan munculnya Ganjar di tayangan azan tersebut. Definisinya gimana politik identitas? Orang siapa yang menilai politik identitas? Sudut pandangnya dari mana? Ini kan soal sudut pandang saja, ujar Menak di Surabaya. Oleh karena itu, Yakut meminta agar kemunculan Ganjar dalam tayangan azan tidak lagi dipersoalkan. Yakut mengibaratkan, ketika dirinya tampil di depan air mineral, bukan berarti dirinya jualan air. Masa orang tampil kalau saya tampil di depan air mineral misalnya? Masa diidentikan dengan orang yang saya jualan air? Kan enggak, tandasnya. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagia juga sudah menegaskan tayangan azan yang menampilkan sosok Ganjar Pranowo bukan bentuk kampanye. Menurutnya, kampanye itu harus menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kata Bagia, bentuk kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Status Ganjar belum menjadi peserta pemilu, sebab Ganjar belum didaftarkan menjadi calon presiden ke Komisi Pemilihan Umum, katanya. Sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran dalam tayangan azan yang menampilkan sosok bakal calon presiden DPI Perjuangan Ganjar Pranowo di salah satu stasiun televisi swasta. Keputusan ini diambil pada 13 September 2023 melalui rapat pleno KPI. Berdasarkan hasil forum klarifikasi dan rapat pleno, KPI menilai bahwa siaran azan maghrib yang menampilkan salah satu sosok atau figur publik tidak melanggar ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Demikian dikutip dari siaran pers KPI Pusat. Sebelum mengambil keputusan, KPI lebih dulu memanggil pihak stasiun televisi swasta terkait untuk dimintai klarifikasi. Dari klarifikasi tersebut, KPI tak menemukan adanya dugaan pelanggaran. Kedepan, KPI mengingatkan semua lembaga penyiaran untuk tetap menjaga independensi selama pelaksanaan pemilu 2024. KPI mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mengedepankan prinsip adil, tidak memihak, dan proporsional dalam menyiarkan program siaran demi menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis. Demikian siaran pers KPI Pusat.